Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita mulai kelas kita hari ini. Ini mata kuliah filsafat ilmu. Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh fisika kuantum atau teori kuantum terhadap filsafat. Dan minggu lalu kita sudah membahas systematicity theory ya. 2 minggu yang lalu paradigm theory, dan pertemuan pertama dan kedua itu kita bahas induktivisme dan deduktivisme. Ya, kita sudah bahas filsafat ilmu yang normatif, yaitu apa saja? Induktivisme dan deduktivisme, yaitu normatif. Lalu kita belajar 2 filsafat ilmu yang deskriptif, apa aja? Paradigm theory dan systematicity theory. Ya, dan hari ini kita mau membahas pengaruh satu cabang fisika yang paling mutakhir, ya, yang paling canggih, yaitu fisika kuantum. Bagaimana penemuan fisika kuantum itu juga mempengaruhi filsafat, mempengaruhi pandangan orang terhadap realita, ya, dan pandangan orang terhadap pengetahuan itu sendiri, ya, mengubah pandangan terhadap ontologi. Ya, ontologi adalah ilmu mengenai realita, dan epistemologi, ilmu tentang pengetahuan itu sendiri. Oke, kenapa kita mau menyinggung fisika kuantum? Ya, ini kutipan dari reading yang saya berikan untuk mata kuliah ini. Semoga ada beberapa teman-teman yang sudah baca. Nanti kita akan baca dan bahas beberapa hal dari reading oleh Francois Igor Paris. Ya, dia adalah doktor dari Universitas Dortmund di Jerman, ya. Dia doktor mekanika kuantum, ya, doktor quantum mechanic. Ya, dia bilang, in this paper, I provide some reasons supporting the claim that Heidegger's philosophy contains resources that allow one to better understand the measurement problem and to come closer to its solution, if not to solve it. Moreover, in a sense, Heidegger's phenomenology is the appropriate philosophy for the understanding of non-classical physics in general. Jadi kenapa saya mau singgung fisika kuantum, teman-teman? Karena nanti kita mau bahas satu filsafat yang namanya fenomenologi. Tapi kita akan bahas filsafat fenomenologi ini 2 minggu lagi, ya. Bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi. Dan filsafat fenomenologi ini sangat unik, dan kita akan masuk kepada filsafat agama, karena kita adalah sekolah teologi, teman-teman adalah mahasiswa teologi. Jadi filsafat yang relevan bagi kita bukan fisika kuantum sebetulnya, ya, tapi filsafat agama. Tapi ini adalah jembatan untuk mendalami filsafat agama dan mendekatinya dengan satu filsafat yang bernama fenomenologi. Ya, jadi dalam induktivisme dan deduktivisme kita sudah belajar, ya teman-teman, ya, bahwa ilmu pengetahuan itu selama sekian lama itu bersifat rasionalisme, ya, dan positivisme, yaitu mereka mengklaim bahwa ilmu pengetahuan, terutama IPA, yaitu memiliki pengetahuan yang absolut, yang pasti. Tapi kesombongan pengetahuan yang pasti tersebut dihancurkan oleh fisika kuantum. Ya, itu kenapa saya bahas fisika kuantum. Ya, karena fisika kuantum menemukan, ya, bahwa tidak ada yang namanya pengetahuan yang pasti. Jadi keangkuhan dan kesombongan sains tersebut dihancurkan, dan muncul nih filsafat yang bernama fenomenologi ini yang mendekati agama, nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini penulisnya Francois Igor Paris berbicara mengenai measurement problem. Nanti kita mau bahas itu. Apa tuh maksudnya? Measurement problem. Bahasa Indonesia apa? Masalah apa?
masalah pengukuran. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Tapi kadang-kadang disebut juga sebagai observation problem, masalah observasi, masalah pengamatan. Dan ini sangat menarik sekali, dan fenomena ini terdapat di dalam fisika kuantum. Ya, oke, lanjut. Itu kenapa kita belajar fisika kuantum. Jadi teman-teman, untuk jembatan kepada filsafat agama. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi kenapa kita bahas fisika kuantum? Bukan karena teman-teman mau jadi fisikawan, bukan. Ya, bukan karena kita mau jadi ilmuwan di sini, tapi karena kita mau satu jembatan kepada filsafat agama yang nanti kita akan pelajari, yaitu fenomenologi dan nanti eksistensialisme juga kita akan. Pernah dengar nggak eksistensialisme? Nah, nanti kita akan pelajari setelah fenomenologi ini, ya. Kenapa kita belajar fenomenologi? Ya, ini saya kutip dari Wikipedia, entry yang berjudul Philosophy of Religion. The study of religious experiences from the perspective of the field of phenomenology has also been a feature of the philosophy of religion. Nah, jadi fenomenologi itu satu subjek penting, satu filsafat penting dalam filsafat agama. Key thinkers in this field include, contohnya William Britt Christensen dan Gerard van der Leeuw. Ya, jadi the study of religious experience, the study of religious experience. Ya, jadi positivisme, rasionalisme dari ilmu pengetahuan, ya, menganggap bahwa pengetahuan yang hakiki itu yang bersifat absolut, pasti, dan objektif. Ya, objektif. Sedangkan orang-orang yang punya perspektif seperti itu, mereka cenderung memandang rendah agama, betul nggak? Ya, karena agama kan subjektif, ya kan, subjektif dan nggak bisa disepakati bersama dan nggak objektif lah, ya dan nggak pasti dan lain sebagainya. Tapi justru dalam fisika kuantum, fisika yang paling canggih, justru dicurigai justru bahwa pengetahuan yang subjektif itu mungkin lebih dahsyat daripada yang objektif, ya. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut, ya, karena misalnya ada beberapa hal dalam hidup kita yang subjektif tapi belum tentu, bukan berarti tidak nyata, ya, misalnya kebahagiaan, misalnya kesedihan, misal penderitaan, itu kan subjektif kan, ya, itu cuma saya yang merasakan sendiri kan, tapi bukan berarti itu tidak nyata, betul nggak? Jadi jangan kita tidak mengindahkan, ya, dan meremehkan hal-hal yang subjektif, ya, karena hal-hal yang subjektif justru menurut saya, ya, dari fisika kuantum, hal subjektif itu lebih dahsyat, ya, seperti Yesus kan berkata, ya, terjadilah padamu menurut imanmu. Iman kan subjektif kan, ya, menurut imanmu itu subjektif, ya, jadi kalau nggak percaya ya nggak terjadi padamu. Nah, justru dalam fenomenologi ini, ya, tadi coba kita baca tuh, the study of religious experiences, ya, pengalaman agama. Ya, jadi pengalaman adalah sesuatu yang sangat subjektif, ya, perasaan, penderitaan, kesedihan, ya, kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu satu cabang filsafat yang nanti akan kita pelajari, yang mengurus semua hal itu adalah fenomenologi, ya. Kenapa kita belajar fenomenologi? Ya, ini lanjutan dari Wikipedia, Phenomenology of Religion. The phenomenology of religion concerns the experiential aspect of religion. Experiential aspect of religion, ya, aspek pengalaman. Describing religious phenomena in terms consistent with the orientation of worshippers. It views religion as made up of different components and studies these components across religious traditions in order to gain some understanding of them. Jadi ini jembatan sekali lagi untuk filsafat agama yang relevan bagi kita, yaitu mahasiswa-mahasiswa STT teologi, ya. Ya, itu menarik kata kuncinya tuh, experiential aspect of religion. Dan fenomenologi itu adalah filsafat yang membahas mengenai pengalaman manusia. Jadi nggak objektif, ya, nggak objektif, tapi
subjektif. Lanjutin lagi nih dari ini bukan lanjutin, tapi ini entry baru dari Wikipedia, judulnya Phenomenology of Religion. The phenomenological approach to religion developed in Gerardus van der Leeuw Phenomenologie der Religion follows Christensen in many respects, while also appropriating the phenomenology of Martin Heidegger. Heidegger yang nanti namanya ada di judul reading yang kita akan bahas ini ya, Heidegger's Quantum Phenomenology and the Hermeneutics of Willem Dilthey. Ya, jadi fenomenologi itu dipandang sebagai filsafat agama, dan ada istilahnya nih, phenomenology of religion, fenomenologi dari agama. Ya. Definisi dari fenomenologi yang akan kita bahas 2 minggu lagi, kita nggak akan bahas sekarang. Kita mau bahasnya kuantum hari ini. Oke teman-teman? Kita nggak akan bahas fenomenologi, tapi teman-teman harus tahu konteksnya ya, supaya ngapain sih kita belajar kuantum, fisika kuantum, ngapain kita menyinggung hal ini, karena jembatan untuk filsafat agama. Banyak definisi mengenai fenomenologi, tapi yang saya ambil di sini, yang saya suka ini dari Universitas Brown University, ya, brown.edu. Phenomenology is a philosophy of experience. Phenomenology is a philosophy of experience, ya, filsafat dari apa? Pengalaman. Oke. Philosophy of experience, yang tadi ada bahas mengenai tadi religious experience yang bersifat subjektif tapi nggak bisa diremehkan, ya. Dalam fisika kuantum nanti kita akan lihat ya, jadi apa yang saya maksud dengan kesombongan atau keangkuhan dari kepastian ilmu pengetahuan itu dihancurkan, ya. Nanti kita akan bahas dari tadi yang kita bahas tadi, measurement problem, ya, masalah pengukuran. Apa maksudnya? Dan masalah pengukuran itu masalah yang sangat misterius, yang sampai sekarang belum terpecahkan, ya. Yang saya kirim videonya lewat grup kemarin. Ada yang udah nonton? Ya. 2 video yang saya berikan itu adalah mengenai sumber dari YouTube, ya, mengenai masalah pengukuran dalam fisika kuantum. For phenomenology, the ultimate source of all meaning and value is the lived experience of human beings. Ya, jadi yang paling bermakna dan bernilai itu adalah pengalaman yang dialami, ya, hidupi oleh manusia. All philosophical systems, scientific theories, or aesthetic judgments have the status of abstractions from the ebb and flow of the lived world. The task of the philosopher, according to phenomenology, is to describe the structures of experience, in particular consciousness, yaitu kesadaran manusia, ya, the imagination, relations with other persons, and the situatedness of the human subject in society and history. Ya. Nah, sekarang coba saya mau tanya nih sama teman-teman. Ya, misalnya saya seorang pengamat, saya seorang ilmuwan, saya seorang peneliti. Katakanlah saya mau meneliti aqua ini. Ini kan objek kan? Ya, ini materi kan? Ini objek. Ya. Saya dapat mengamatinya secara objektif. Ya, seperti pendekatan ilmu pengetahuan ala IPA pada dasarnya. Ya. Tapi mana yang lebih nyata? Mana yang lebih nyata? Materi ini, apa diri saya sendiri, roh saya sendiri? Mana yang lebih nyata? Materi atau roh manusia yang mengamati, ya, atau kesadaran manusia yang mengamati, ya? Mana menurut teman-teman yang lebih nyata? Materi atau rohnya? Materi. Oke, nanti kita bahas. Kalau teman-teman ngomongin materi, berarti teman-teman menganut itu materialisme, yaitu positivismenya ilmu pengetahuan, bahwa materi itu yang paling nyata, yang lain-lain nggak ada nyata. Materi itu yang paling nyata, yang paling bermakna itu materi, ya. Roh manusia, kesadaran manusia, siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang lihat? Jadi masalah kesadaran manusia yang subjektif itu diremehkan. Ya, tapi justru dalam fisika kuantum nanti kita akan lihat yang lebih nyata itu roh saya dibanding materi itu. Tapi nanti kita akan bahas, ya, dalam measurement problem tadi atau observation problem.
Karena roh manusia kan sampai sekarang juga kita nggak tahu bentuknya kayak apa, ya kan? Ilmuwan juga nggak tahu bentuknya. Tapi kalau materi kan bisa diamati, ya. Oke, lanjut lagi. Ini definisi dari phenomenology. Phenomenological theories of literature regard works of art as mediators between the consciousness of the author and the reader, of or as attempts to disclose aspects of the being of humans and their worlds. The modern founder of phenomenology is the German philosopher Edmund Husserl, who sought to make philosophy a rigorous science by returning its attention to the things themselves. Nah, Edmund Husserl ini muridnya adalah Heidegger, ya. Muridnya dia yang mungkin lebih terkenal dari Husserlnya itu sendiri adalah Heidegger, yaitu muridnya dia. Oke, jadi kenapa kita bahas sekali lagi fisika kuantum? Karena kita mau masuk kepada measurement problem, ya. Berapa banyak yang sudah baca nih readingnya nih? Ada yang udah baca dikit-dikit? Ini reading nih. Ada kan di silabus ya? Oke, coba teman-teman kita bahas ini. Bisa dibaca di depan? Teman-teman ada dokumennya nggak? Udah download? Heidegger's Quantum Phenomenology. Ya, ini yang menulis adalah Dr. Quantum Mechanics Franco Igor Pries, ya. Dan dia membahas mengenai filsafatnya Heidegger, fenomenologi itu bisa menjelaskan fisika kuantum, ya. Coba abstraknya kita baca, abstract. The article suggests that quantum mechanics is a science of a new type which refutes the classical metaphysical concept of reality. The notion of a quantum concept is introduced. The possibility of a Wittgensteinian dissolution of the measurement problem, ya. Lagi-lagi ada measurement problem di situ. Apa itu yang namanya Wittgensteinian dissolution? Gak usah pikirin, ya, bodo amat, ya. Yang penting teman-teman fokus kepada measurement problem. Ya, katakan bersama saya, measurement problem. Artinya apa? Problem dari pengukuran, ya. Measurement problem with the help of the notion of a language game and the possibility of a metaphysical solution to this problem with the help of the Heideggerian notion of design are considered, ya. Jadi tadi saya tanya, ya, mana yang lebih nyata, aqua yang saya amati atau diri saya sendiri, roh saya? Ya, tadi Immanuel bilangnya materi, ya, karena itu memang insting kita begitu, betul kan? Karena otak ilmuwan harus menganggap bahwa yang diamati lebih nyata, kan? Ya, bahwa ini materi, karena roh kan nggak kelihatan, roh manusia nggak kelihatan, kesadaran manusia. Nah, tadi dibahas consciousness. Consciousness itu kesadaran, ya, roh manusia. Itu bukan satu subjek yang kita bahas di ilmu pengetahuan, kan? Masa kita bahas roh gitu, kan? Roh kan dibahas oleh bidang yang lain seperti agama, betul nggak? Agama bahas, misalnya psikologi bahas kejiwaan dan sebagainya. Tapi menarik bahwa ketika ilmuwan bereksperimen dalam fisika kuantum, kok tiba-tiba bisa bahas ini, bisa bahas consciousness. Nah, itu menarik, ya, bisa bahas kesadaran manusia. Dan ditemukan bahwa kesadaran manusia itu lebih dahsyat, lebih nyata dari materi. Tapi nanti kita lihat, ya, di measurement problem. Nah, ini dia. Kita lanjut, the measurement problem and quantum concepts, ya. Some philosophers think that the measurement problem is the principal philosophical problem of quantum mechanics. This problem has been widely discussed in the literature since the creation of quantum mechanics. Many different solutions to the problem have been proposed. Until now, though, no consensus has been reached. Nah, teman-teman belum tahu kan apa itu measurement problem? Tapi tahan dulu, ya, nggak apa-apa, ya. Nanti saya jelaskan nanti dengan ilustrasi. Di buku saya itu nanti measurement problem. Ya, di buku yang saya bagikan kepada teman-teman, kita akan nanti bahas buku ini. Ini jauh lebih ringan, ya. Dan kita akan bahas apa yang dimaksud dengan measurement problem. Lanjut. In this paper, I provide some reasons supporting the claim that Heidegger's philosophy
contains resources that allow one to better understand the measurement problem and to come closer to its solution, if not to solve it. Moreover, in a sense, Heidegger's phenomenology is the appropriate philosophy for the understanding of non-classical physics in general. Jadi perhatikan, fenomenologinya Heidegger itu adalah filsafat yang tepat untuk mengerti fisika yang non-klasik. Apa maksudnya non-klasik? Yang bukan tempo dulu, ya. Klasik kan tempo dulu, ya. Jadi fisika klasik tempo dulu itu Newton, ya, dan kemarin kita belajar di paradigm theory, model atomnya si Rutherford itu tempo dulu, model atomnya J.J. Thomson yang kue kismis, ya, itu model atom tempo dulu yang udah nggak berlaku lagi, yang salah, ya, dan ditemukan bahwa model atom yang terkini adalah model kuantum, ya, di mana modelnya bukan model planet, ya, tapi model apa? Awan. Ingat teman-teman, ya, cloud model of atom, ya, model awan yang aneh, yang ajaib, ya enggak? Ya, jadi elektron itu berlaku seperti gelombang. Dan menurut saya perilaku gelombang itu kayak roh. Itu bukan materi lagi, itu seperti roh, ya, tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu. Oke. Paragraf berikutnya. Bisa dibacakan di atas? Bisa, ya? The quantum theory is considered as a non-classical. Dia bukan klasik, bukan tempo dulu, ya. That is as a theory of a principally new type, while the Einstein theory of relativity, despite its revolutionary character, is considered as a classical theory. Jadi Einstein pun masih tempo dulu dia, nggak seheboh dan nggak semaju kuantum. What is the difference between classical and non-classical physics? Ya, jadi classical physics itu classical fisika tempo dulu, ya. Kuantum adalah fisika terkini, termuktahir, dan classical physics adalah fisika yang menganut pengetahuan absolut, pasti, dan materialisme. Ya, materialisme artinya menganggap materi jauh lebih nyata, betul, ya? Kenyataan yang terakhir, yang final itu adalah materi, ya, ruang, waktu, materi, ruang, dan waktu itu yang paling real, yang paling nyata. Ya, tapi justru dalam fisika kuantum ditemukan yang lebih nyata justru hal-hal yang non material, yang justru mengkonfirmasi kebenaran agama. Ya, seperti yang saya katakan, ya, justru dari fisika kuantum banyak ilmuwan-ilmuwan yang tadinya ateis, ada yang jadinya beragama, ya, misalnya seperti John Polkinghorne yang tadinya fisikawan papan atas, ya, sekarang dia jadi pendeta. Ya, ada juga yang itu contoh yang jadi Kristen, ya, Paul Davies misalnya, yang sangat spiritual, ya, dan Kristen. Tapi ada juga beberapa yang jadi mistis, ya, ada juga beberapa yang jadi agama lain juga ada, ya, misalnya ada yang Hindu, ada yang Buddha juga, ya. Jadi setelah mempelajari fisika kuantum ini, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyadari bahwa hal-hal yang nggak kelihatan, ya, itu justru lebih nyata, ya, daripada hal-hal yang kelihatan. Oke, kita akan bahas pada buku Fisika Alam Roh. Ya, teman-teman boleh buka, ya, bukunya boleh dibuka. Ya, kita langsung kepada measurement problem nih. Oke, kalau di depan ini halaman 69, tapi kalau di buku tuh halaman, coba saya cek, kita ke halaman
Sebentar ya. Halaman 50. Halaman 50. Oke, mungkin halaman ini dulu, halaman 49 boleh ya, halaman 49. Halaman 49 teman-teman ingat kan? Ini dua model atom ya. Yang sebelah kiri atom klasik, yang sebelah kanan kuantum ya, modern. Ya, jadi yang sebelah kiri itu model planet ya. Model planet. Tapi yang sebelah kanan tuh model apa? Awan ya. Jadi kehadiran elektron itu seperti gelombang awan. Ya, saya selalu ingat ya kalau di Perjanjian Lama Tuhan menampakkan diri sebagai awan kan? Dalam rupa awan kemuliaan. Oke, coba kita baca halaman 49, kalimat di atas gambar 20. Bayangan kita mengenai atom yang statis seperti digambarkan dalam fisika klasik tidaklah tepat. Posisi elektron di dalam sebuah atom tidak bisa dipastikan seperti kita lihat dalam gambar di bawah ini. Ya, gambarnya agak bercanda sedikit ya. Ya, ada di sini aja deh ya. Kayaknya di sini deh gitu kan. Jadi keangkuhan kepastian sains dibunuh oleh prinsip ketidakpastian. Ya. Nah, kalimat berikut, walaupun teori kuantum dibuat berdasarkan statistik probabilitas yang syarat dengan ketidakpastian, teori ini adalah teori yang paling dihormati dalam fisika bersama dengan teori relativitas. Inilah teori yang paling canggih dalam sejarah manusia. Teori ini juga memberikan banyak kontribusi dalam teknologi. Walaupun ini teori yang aneh, tapi kalau diaplikasikan ke teknologi itu dahsyat ya. Di bidang kimia, teori ini menjelaskan tabel periodik dari elemen dan menghasilkan isotop nuklir untuk radiochemistry. Di bidang biologi, teori ini menjelaskan apa? Genetik dan mutasi, menghasilkan isotop dengan sumber radiasi untuk diagnosa dan terapi. Di bidang arkeologi, paleontologi dan geologi, teori ini menghasilkan teknik untuk menebak umur suatu materi seperti teknik penanggalan karbon. Di bidang fisika dan teknologi, teori ini memberikan pengertian kepada semikonduktor, ya, solid state diodes dan transistor. Transistor itu untuk apa tuh? Chip komputer kan? Kalau nggak ada transistor nggak ada chip komputer. Laser dan jam atom. Teori ini juga menghasilkan reaktor nuklir, photoscells untuk energi solar dan proses fusi nuklir. Dengan demikian perangkat-perangkat teknologi yang sangat akrab dengan hidup kita sehari-hari seperti radio, transistor, televisi, sound system dan komputer bahkan jam digital mustahil ditemukan tanpa teori kuantum. Ya, kadang cahaya atau partikel subatomik seperti elektron ya, bahkan atom sekalipun ya. Mereka berlaku sebagai gelombang, kadang sebagai gelombang, persamanya E sama dengan HF, kadang sebagai partikel, persamanya E sama dengan P kali C. Sebagai gelombang, partikel cahaya dapat tersebar di segala tempat dan waktu, dan alias ini salah satu atribut sifat roh itu bisa hadir di berbagai tempat, betul kan? Alias maha hadir. Sebagai partikel, foton dapat berada di tempat tertentu pada waktu tertentu, tapi sebagai gelombang itu bisa berada di beberapa tempat di waktu yang sama ya. Paragraf berikutnya, menurut Niels Bohr, dunia foton yang misterius hanya akan menjadi kenyataan konkret. Nah ini nih, measurement problem. Perhatikan baik-baik. Menurut Niels Bohr, dunia foton yang misterius hanya akan menjadi kenyataan konkret bila pengamatan atau pengukuran dilakukan. Jika tidak ada pengamatan, nah aneh nih, maka foton itu bisa ganti aja elektron, bisa ganti bahkan atom sekalipun ya. Jika tidak diamati, maka foton itu hanyalah hantu, tanda kutip. Foton tersebut hanya akan menjadi materi bila Anda melihatnya. Anda juga yang menentukan apa yang Anda ingin lihat. Jika Anda ingin mengukur posisinya, Anda akan mendapatkan partikel foton.
Jika Anda ingin mengukur momentumnya, Anda akan mendapatkan gelombang foton. Foton itu cahaya ya. Teman-teman ngerti ya? Foton itu partikel cahaya, namanya foton. Tapi Anda tidak dapat mendapatkan kedua-duanya sekaligus. Jadi foton dan elektron punya dua kodrat ya, sebagai partikel dan sebagai gelombang. Pendapat Niels Bohr di atas didukung oleh kedua rekannya Heisenberg dan Max Born yang akhirnya dirumuskan sebagai Copenhagen Interpretation. Walaupun bernada mistik, tafsiran Copenhagen inilah yang paling berjaya di atas tafsiran lainnya untuk menerangkan kenyataan atau realita kuantum. Oke, ini nih measurement problem ya. Ini gambarnya measurement problem teman-teman ya. Tapi kita baca ya, kita baca dulu penjelasan dari ilustrasi gambar 22 ini ya. Halaman berapa gambar 22? 52. Oke, measurement problem. Masalah pengukuran atau masalah observasi atau pengamatan. Gambar di bawah dapat menjelaskan keanehan misteri kuantum ini. Partikel cahaya atau foton diarahkan kepada layar dua lubang. Apa maksudnya dua lubang? Layar dua lubang ini nih. Ini gambarnya ya. Ini jadi ini ada dua lubang atas bawah ya. Dan foton tuh ditembak. Foton atau elektron atau atom ya, itu ditembak dari titik ini ya. Ya, dia ditembak, dia bisa masuk ke lubang pertama dan bisa masuk ke lubang kedua. Ya, bisa di atas dan di bawah, dan foton yang masuk dalam layar dua lubang ini akan dideteksi oleh dua partikel detektor ini. Yang di atas untuk mendeteksi yang di atas, yang di bawah untuk mendeteksi yang di bawah ya. Nah, kalau gambar bawahnya ini teman-teman ya, gambar bawahnya ini adalah bila yang ditempatkan di depan layar dua lubang ini bukan partikel detektor untuk mendeteksi partikel, tapi adalah gambar cermin, gambar layar ya, cermin ini, maka foton akan melewati layar dua lubang ini dan akan menghasilkan pola interference yang adalah sifat dari atau trademark ya dari gelombang, karena gelombang akan menghasilkan pola tindih menindih ya, yang disebut sebagai pola interference. Nanti akan saya bahas maksudnya apa pola interference, tapi mungkin saya jelaskan di sini nih ya. Misalnya, nah ini teman-teman lihat di sini. Nah, misalnya katakanlah teman-teman misalnya teman-teman jatuhin batu ke kolam, karena ada gelombang kan? Ya, gelombang muncul kan? Gelombang muncul. Tapi bayangin teman-teman jatuhin dua batu, ya, dua batu, tak bersamaan. Gelombangnya ketemu kan? Tabrakan kan? Nah, ketika gelombangnya tabrakan, itu gelombang kan sifatnya begini, gelombang ini, ya. Gelombang sifatnya begini kan? Gelombang kan? Ini ada puncak, ya. Ini ada lembah, ya. Dan kalau dua gelombang bertemu, ya. Ini puncak, ini apa? Yang bawah katakanlah lembah ya. Lembah, ini puncak. Ya, kalau puncak sama puncak bertemu, ya gelombangnya makin besar ya. Karena puncak sama puncak. Ya, kalau lembah sama lembah, ya gelombangnya lemah ya. Tapi kalau puncak sama lembah ketemu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau puncak sama lembah ketemu? Netral, betul ya. Jadi hilang. Jadi saling apa?
Meniadakan, betul nggak? Ya, jadi kayak itu aja, kayak 1 tambah minus 1 berapa? Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau 2 gelombang ketemu, itu tergantung posisinya. Nah, ini puncak sama puncak atau lembah sama lembah atau puncak ketemu lembah. Kalau puncak ketemu lembah, itu akan menetralkan. Nah, contohnya ini nih, ya, misalnya teman-teman jatuhkan 2 batu di kolam, ya. Kalau puncak ketemu puncak, dia akan tambah kuat. Kalau puncak ketemu lembah, dia akan meniadakan. Nah, nanti kalau di layar, teman-teman ya, di layar itu gambarnya kayak begini, ya kayak zebra begitu, ya. Jadi ada cahayanya hitam putih, ya. Kalau hitam itu ketika puncak ketemu lembah, mereka saling meniadakan. Ngerti teman-teman ya? Ya, jadi itu adalah gambar ketika partikel cahaya atau partikel atom atau partikel elektron itu berlaku seperti gelombang. Kalau berlaku seperti gelombang, dia akan meninggalkan pola interference, pokoknya pola zebra ini nih, ya, hitam putih itu namanya gelombang, ya. Tapi kalau misalnya sebagai partikel, teman-teman melihat nggak videonya kemarin? Kalau partikel kayak begini aja nih partikel ya kayak peluru aja, kayak peluru ditembakin, ya kan? Persis kayak peluru ditembakin itu partikel, ya. Peluru tembakin kan ninggalin jejaknya satu-satu gitu. Jadi kalau sebagai partikel ya cuma garis doang, garis di satu titik dan garis di titik yang lain, betul kan? Tapi kalau gelombang semuanya, semua layar akan terisi semuanya, ya, karena dia bersifat seperti gelombang, meninggalkan pola apa? Interference. Itu pola tindih menindih, ya. Pola ketika gelombang itu ketemu. Ya, teman-teman udah ngerti ya? Ngerti ya? Sebelum kita baca lagi nih. Ya, lihat gambarnya lagi nih di depan nih. Ya. Ya, kalau sebagai partikel dia masuk lewat salah satu lubang, bisa di atas, bisa bawah, dan ditangkap oleh 2 partikel detektor ini. Tapi kalau yang ditempatkannya layar, ya, nggak ada partikel detektor, dia akan berlaku seperti gelombang. Nah, ini yang dipertanyakan oleh ilmuwan sampai sekarang nih. Ya, kok elektron atau foton, ya, kok bisa ngikutin apa yang diingini oleh si peneliti, ya. Nah, coba kita lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Tadi sampai di Oke, ini halaman berapa nih? Berapa? 51. Oke. Oke. Gambar di bawah dapat menjelaskan keanehan misteri kuantum ini. Halaman 51 ya teman-teman ya. Partikel cahaya atau foton diarahkan kepada layar 2 lubang dengan 2 partikel detektor di sebelah kanannya. Ini sebelah kanan ya. Foton memiliki pilihan untuk berjalan melalui salah satu lubang atau kedua lubang sekaligus. Bila tidak terdapat layar yang sensitif terhadap cahaya di antara layar 2 lubang dan 2 partikel detektor, foton tersebut akan berlaku sebagai partikel, seperti peluru, kayak peluru, ya. Berjalan melalui satu lubang dan membentur salah satu partikel detektor. Jika layar ditempatkan di antara layar 2 lubang dan 2 partikel detektor, maka foton akan bertingkah laku sebagai gelombang, berjalan melalui kedua lubang sekaligus dan meninggalkan pola apa? Pola interference yang adalah karakteristik gelombang pada layar. Nah, ini lihat gambarnya teman-teman ya. Ya, ketika seperti partikel, dia akan berlaku seperti peluru dan ditangkap oleh salah satu partikel detektor. Ketika sebagai gelombang, ya, dia akan meninggalkan pola interference pada kaca, ya, pada kaca atau pada layar, ya.
Kodrat cahaya, ini dia, tergantung dari niat si peneliti. Halaman berapa? 51 ya? Oke. John Wheeler menjelaskan bahwa sedikit modifikasi pada perangkat eksperimen akan memungkinkan kita untuk menunda pengukuran terhadap foton sesudah foton tersebut telah melewati layar 2 lubang. Ya. John Wheeler menjelaskan bahwa sedikit modifikasi pada perangkat eksperimen akan memungkinkan kita untuk menunda pengukuran terhadap foton sesudah foton tersebut telah melewati layar 2 lubang. Karena begini, kalau diamatinya yang mau diinginkan adalah partikel, maka si peneliti akan menempatkan detektor partikel, ya, dan foton atau elektron akan berlaku seperti partikel. Tapi kalau yang dipanggil, kalau yang dipanggil gelombang, yang ditaruh apa? Layar, ya. Nih, gue mau lu jadi gelombang nih, jadi gelombang dia. Nah, akhirnya mau dikerjain sama si peneliti. Nah, eksperimennya ini adalah akalnya John Wheeler. Ya, John Wheeler punya akal begini. Gini aja, kita taruh layarnya itu jauh, pokoknya cukup jauh lah. Ya, jadi kita panggil dulu itunya, partikel dulu kita panggil. Kita panggil, fotonya udah lewati 2 lubang ya, dan mau ditangkap oleh detektor kan? Mau ditangkap oleh detektor, tapi tiba-tiba layarnya dikeluarin di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti apa tuh si foton atau elektron bertingkah laku? Harusnya salah tingkah dong mereka, ya kan? Harusnya salah tingkah kan? Masuknya partikel dulu, tiba-tiba di tengah jalan jadi gelombang gitu kan? Nah, itu yang mau diteliti oleh John Wheeler. Ya, teman-teman penasaran nggak gimana hasilnya? Bisa dikerjain nggak elektron kira-kira? Bisa ya? Kita panggil dulu apanya? Partikelnya kita panggil. Tapi di tengah-tengah. Nah, makanya gambarnya nih. Nah, ini gambarnya nih ya. Dia masuk di 2 lubang ini. Bisa kan? Lihat ya. Ya. Ini 2 lubang. Ini jadi layarnya kayak ada porosnya ya. Kayak ada poros, jadi dikerjain gitu elektronnya ya. Gue panggil partikel. Nah, ini dua detektor. 2 detektor ini untuk mendeteksi apa? Partikel. Jadi dipanggil, dia lewat sini, pas di tengah jalan dikeluarin layarnya. Nah, harusnya kan dia ninggalin jejak di layar kayak peluru dong. Kan udah telanjur dipanggil apa? Partikel ya kan? Dia udah masuk partikel, harusnya ninggalin jejak kayak peluru, bukan pola interference. Kalau pola interference itu apa? Gelombang, ya. Nah, ayo kita baca. Apa yang terjadi? John Wheeler menjelaskan bahwa sedikit modifikasi pada perangkat eksperimen akan memungkinkan kita untuk menunda pengukuran terhadap foton. Nah, ini makanya measurement problem, masalah pengukuran. Dan masalah pengukuran ini salah satu misteri abad ini teman-teman ya. Kenapa kalau gua maunya lu sebagai partikel, dia keluarnya partikel ya, kenapa sebagai gelombang dia akan muncul seperti gelombang. Itu measurement problem. Menunda pengukuran terhadap foton sesudah foton tersebut telah melewati 2 lubang. Sebuah layar yang sensitif terhadap cahaya ditempatkan pada sebuah poros. Nah, ada porosnya tuh yang dapat digerakkan di antara layar 2 lubang dan partikel detektor untuk menangkap apa? Cahaya foton atau menghindarinya. Ya. Jadi ada porosnya ya. Jadi terserah peneliti gue mau pasang porosnya atau enggak ya kan? Tapi mau dikerjain nih, gue panggil dulu nih partikelnya, gue panggil. Tapi tengah-tengah jalan, pencet ya, porosnya cahaya apa? Layarnya muncul, ya. Dan harusnya yang ditinggalkan jejak seperti peluru, partikel. Harusnya begitu kan? Atau dia salah tingkah, dia masuknya foton tiba-tiba berubah, gitu kan? Nanti kita lihat. Jarak antara layar ini cukup panjang untuk memberi peneliti cukup banyak waktu membuat keputusan setelah foton melewati 2 lubang. Keputusan tersebut adalah apa?
menggerakkan layar pada porosnya atau tidak. Jika layar tidak ditempatkan, maka foton bergerak melewati salah satu lubang dan ditangkap oleh salah satu partikel detektor. Logikanya gitu kan? Jika layar ditempatkan, foton bergerak melewati kedua lubang dan membentur layar. Eksperimen misterius ini disebut sebagai, nah ini teman-teman kalau mau Google ya, Wheeler's Delayed Choice Measurement. Jadi pengukuran Wheeler ya, ini yang memiliki ide ini adalah John Wheeler, salah satu ilmuwan kuantum terkenal. Wheeler's Delayed Choice Measurement. Ya. Wheeler's Delayed Choice Measurement, penjelasan di gambar 23 nih ya. Layar dengan poros ditaruh di antara layar dua lubang atau di antara dua lubang dan particle detectors. Setelah foton memasuki dua lubang, barulah si peneliti memutuskan untuk menempatkan layar atau tidak. Baca nih. Implikasi dari eksperimen misterius ini, masa depan bisa mengubah masa. Apa maksudnya nanti saya jelasin ya. Aneh ya? Nah coba lihat paragraf berikut, lihat. Artinya si peneliti menunda pilihannya sampai pada saat-saat terakhir dan pilihannya itulah yang menentukan apakah foton berlaku sebagai partikel atau gelombang. Tapi pilihannya tersebut sudah menjadi kenyataan. Maksudnya begini, ya. Fotonya kan udah masuk kan, udah masuk ke dua lubang kan? Ya. Itu kenapa Wheeler berkata, prinsip kuantum, ini perkataan ilmuwan kuantum yang bernama Wheeler ya. Dan ini aneh banget, ini ajaib banget, ajaib. Prinsip kuantum menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pengamat di masa depan dapat mengubah apa? Masa lalu. Gila nggak? Bahkan masa lalu yang nun jauh di mana kehidupan belum ada. Di dunia kuantum, masa depan bisa mengubah masa lalu akibat mendahului sebab. Apa maksudnya? Ya, maksudnya gini. Ketika layar ditempatkan teman-teman ya, ketika layar itu diputuskan ya untuk ditekan tombol ya, lalu pada porosnya layar bergerak, harusnya bagaimana teman-teman? Harusnya jejak yang ditinggalkan di layar itu sebagai partikel atau gelombang? Karena dia kan udah masuk. Harusnya kan sebagai partikel kan? Karena dia udah terlanjur masuk sebagai partikel kan? Dan tiba-tiba ada layar di depan gitu. Tapi selalu hasilnya adalah selalu gelombang yang jadi. Jadi nggak pernah ada partikel, nggak pernah meninggalkan jejak partikel tersebut. Jadi dia udah masuk ke layar dua lubang kan? Dan di tengah-tengah muncul layar untuk menangkap gelombang. Tapi selalu elektron atau foton selalu tanda kutip ya, selalu bisa baca pikiran peneliti gitu. Dia bisa baca, lu nggak bisa ngerjain gua kira-kira gitu. Ya. Itu maksudnya Wheeler berkata, masa depan itu kayak ngubah masa lalu. Masa lalunya kan masa depannya kan layar kan? Layar kan lewati dua lubang dulu, dua lubang kan masa lalu. Ya, setelah itu baru layar, ya. Nah, harusnya kan dia jejaknya harusnya dia sebagai partikel dulu, ya kan? Dia sebagai partikel dan di tengah-tengah sebagai gelombang kan? Tapi dari sananya udah jadi gelombang. Dari sananya udah jadi gelombang. Jadi di dunia kuantum yang menurut saya ini identik dengan alam roh ya. Ini masa depan bisa mengubah masa lalu. Dan yang ngomong ini bukan dukun ya teman-teman, bukan paranormal yang ngomong nih. Yang ngomong ini John Wheeler. Ya, John Wheeler itu salah satu ilmuwan kuantum yang ternama. Kalau saya nggak salah, dia juga yang menemukan atau menciptakan istilah black hole. Kalau saya nggak salah. Ya, tapi teman-teman bisa Google benar atau enggak. Saya takutnya saya salah ya. Tapi kalau saya nggak salah, dia yang ciptakan istilah lubang hitam itu atau black hole ya.
Jadi sekali lagi ini bukan ahli nujum yang ngomong, paranormal atau dukun yang ngomong, bukan ya. Ini adalah John Wheeler. Itu kenapa saya katakan, kalau orang ngerti fisika kuantum dan nggak percaya mujizat, itu parah, betul nggak? Parah, mujizat. Ini kan kayak mujizat, aneh kan? Ajaib. Ya, keputusan kita di masa depan bisa mengubah masa lalu kita. Ya di dunia fisik itu mustahil, ya. Di dunia fisik ya masa lalu udah terjadi. Tapi saya nggak tahu di alam roh. Ya, kan Alkitab bilang barang siapa percaya siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya mungkin itu maksudnya, ya. Jadi masa lalunya berubah sama sekali. Ya masa lalunya seperti baru. Ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, jadi ini ajaib ya teman-teman ya, bagaimana ketika dipanggil sebagai partikel, dia muncul sebagai partikel. Ketika dipanggilnya sebagai gelombangnya, dia muncul sebagai gelombang. Dan ilmuwan berpendapat begini, bahwa foton atau elektron itu, ya, itu mereka berlaku sebagai gelombang, dan hanya berlaku sebagai partikel itu kalau ada pengamatan, ya, kalau ada observasi, kalau ada detektor, ya, kalau diamati dia baru jadi nyata gitu. Tadinya itu dia gelombang, dan gelombang itu artinya dia bisa aja dimanapun, bisa punya potensi dan kemungkinan lokasi dimanapun. Tapi yang membuat dia jadi partikel adalah ketika dilakukan penelitian oleh ilmuwan. Ya. Nah, coba kita lihat nih. Halaman berapa ini? Halaman pada awalnya halaman 55. Pada awalnya para ilmuwan menganggap kodrat gelombang cahaya tidaklah nyata. Jadi gelombang itu nggak nyata gitu. Kan mereka bingung nih gelombang itu maksudnya apa. Walaupun efeknya nyata, pola interference. Gelombang tersebut dianggap sebagai gelombang apa? Kemungkinan atau gelombang potensi. Ya, gelombang kemungkinan yang terdapat hanya dalam pikiran peneliti. Jadi yang nyata itu harusnya partikel kan. Kalau partikel kan nyata. Dia punya posisi soalnya kalau dalam partikel. Ya, dia punya posisi, punya lokasi. Tapi kalau gelombang nggak punya posisi, dia ada di mana-mana di waktu yang sama, ya. Seperti maha hadir gitu kan. Jadi dalam eksperimen layar dua lubang dianggap hanya ada satu partikel foton yang hadir di waktu tertentu, di mana gelombang mewakili berbagai kemungkinan. Nah itu dia, dari keberadaan partikel. Kita tidak bisa memastikan kemana partikel foton akan bergerak. Kita hanya dapat memperkirakan kemana partikel itu bergerak. Perkiraan tersebut dihitung berdasarkan berbagai apa? Gelombang potensial atau gelombang kemungkinan dari posisi partikel foton. Tetapi berdasarkan principle of complementarity yang dirumuskan Bohr, ini Niels Bohr ya pada tahun 27. Kedua kodrat cahaya itu sama nyatanya. Kedua kodrat cahaya itu adalah kodrat partikel dan kodrat gelombang. Yang satu hanya komplement dari yang lainnya. Ada beberapa gejala yang hanya dapat dijelaskan dari kodrat partikel cahaya, sedangkan gejala lainnya dijelaskan oleh kodrat gelombang cahaya. Keduanya tidaklah bertolak belakang namun saling melengkapi. Ini dia. Paragraf berikut. Dalam kebingungannya seorang ilmuwan, Sir William Henry Bragg mengatakan, ini bercanda ya, dia ngeledek ya, bahwa foton berlaku sebagai gelombang di hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Sebagai partikel hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Dia ngeledek, bercanda ya. Minggu adalah hari istirahatnya. Tapi beneran dia ngomong gitu. Ya, Eddington, ini temannya Einstein ya. Eddington mengatakan hal yang sama namun menambahkan bahwa hari libur foton bukan hanya Minggu tapi juga Sabtu. Nah, ini baca nih. Paragraf berikut. Hingga pada tahun 57
seorang fisikawan dari Princeton University, Hugh Everett III, Hugh Everett ketiga, memberikan tafsiran yang heboh nih mengenai teori kuantum. Gelombang kemungkinan bukanlah khayalan, namun mewakili apa? Kenyataan-kenyataan yang terpisah dalam dunia lain. Nah ini ilmuwan udah mulai mistis nih begini nih. Padahal ini ilmuwan loh, tapi dia udah ngomong dunia lain atau alam semesta lain. Ya. Dunia lain ini diberi istilah apa? Dunia paralel, ya, parallel universe dalam teori kuantum. Jadi bila dalam eksperimen 2 lubang partikel foton ditemukan melewati 1 lubang, ada alam semesta lain, ada dunia lain yang paralel dengan dunia nyata itu, di mana partikel foton akan ditemukan melewati lubang yang lainnya. Tafsiran Everett ini belakangan dikenal dengan nama apa? MWI, Many World Interpretation. Wow, berarti dari fisika kuantum ini kesimpulannya udah mulai mistis di sini nih. Ya, jadi sebagai gelombang itu elektron atau foton itu seperti mewakili berbagai alam semesta, ya. Dan ketika diukur oleh peneliti, dia jadi partikel kan? Dan jadi partikel posisinya di satu lokasi, misalnya di satu tempat. Tapi many world interpretation ini bilang di dunia yang lain dia posisinya beda lagi, ya. Jadi ini sangat misterius, teman-teman, ya. Jadi berarti ada, misalnya saya Aristo peneliti, ya, saya meneliti gelombang foton atau elektron. Ketika saya teliti, dia jadi partikel karena saya panggil partikelnya, ya, saya deteksi dengan partikel dan dia punya posisi, lokasi di satu tempat. Tapi di alam semesta lain, Aristo juga ada di situ. Dan dia ngukur, dia nemuin elektronnya di posisi yang lain, ya. Jadi gelombang itu mewakili many world interpretation. Nah, ini satu kesimpulan yang menghebohkan. Oke, lanjutkan. Ketika pertama kali diperkenalkan, ide ini menerima banyak yang mencemooh, ya, karena dianggap konyol dan mistis, walaupun sebenarnya banyak juga pendukung yang diam-diam. Max Jammer, seorang sejarawan kuantum, menyebut MWI sebagai apa? Rahasia yang paling berhasil disimpan rapat-rapat di abad ini. Pada tahun 95, suatu riset penting dan bersejarah dikerjakan oleh David Robb. Riset ini berusaha mencari tahu pendapat, ini apa, seperti survei, ya. Disurvei beberapa ilmuwan papan atas mengenai MWI. Hasil yang didapatkan cukup mengejutkan. Sebagian besar ilmuwan terpenting di zaman ini setuju dengan many world interpretation. Jadi ilmuwan sudah berbicara nih mengenai alam lain. Beberapa nama besar yang setuju adalah seperti Stephen Hawking, Richard Feynman, dan beberapa pemenang hadiah Nobel Fisika. Pada bab berikutnya hal ini akan dibahas lebih mendalam, ya. Mengenai fenomena gelombang, Bohr memberikan penjelasan yang sama. Bila dalam dunia A, ini Bohr, ini siapa? Niels Bohr, ya. Bila dalam dunia A, foton ditemukan melewati lubang 1, maka dalam dunia B, foton melewati lubang 2. Kedua dunia ini hadir bersamaan secara bertindihan, superimpose. Bohr menjelaskan bahwa dunia nyata yang kita alami tidaklah mewakili A atau B, tapi campuran dari keduanya. Kenyataan yang kita alami ini adalah kenyataan peranakan atau hybrid. Alam tersebut terpisah dalam bentuk gelombang dan bercampur dalam bentuk partikel, ya. Eugene Wigner menjelaskan apa yang membuat hantu gelombang foton menjadi partikel yang nyata. Apa yang buat nyata? Pengamatan kita. Nah, jadi Immanuel harus merevisi filsafatnya, ya. Apa yang nyata? Apa yang paling nyata? Materi atau kesadaran? Karena dari sini para ilmuwan jadi menyimpulkan bahwa kesadaran manusia punya daya cipta. Jadi roh kita punya daya cipta, ya. Sebelum diamati dia adalah gelombang, kan?
seperti hantu kan, seperti nggak jelas kan, seperti maya, gelombang. Tapi dia jadi partikel, jadi nyata itu karena ada yang ngukur. Ya, jadi ini membuat banyak orang berspekulasi mengenai Kejadian pasal 1 ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, jadi roh manusia itu dalam skala mikro, dalam skala yang kecil itu punya daya cipta. Dan seperti ada dialog, ya seperti ada percakapan antara roh dan materi. Ya, tapi nggak kelihatan di dunia makro ini nggak kelihatan. Ya, tapi di dunia kuantum itu kelihatan. Jadi yang membuat itu nyata adalah pengamatan kita. Sebelum ada penglihatan gelombang foton, sebelum ada penglihatan atau pengamatan, gelombang foton berada dalam status apa? Statusnya apa? Hantu, nggak nyata gitu maksudnya ya. Ketika pengamatan dilakukan, hantu gelombang tersebut menjadi nyata dalam bentuk partikel. Ketika pengamatan dilakukan, para peneliti perlu menggabungkan atau mengkapel partikel subatomik dengan perangkat pendeteksi. Ya. Perangkat ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan elektron atau foton ya, dan merekamnya. Tapi perangkat ini pun terdiri dari banyak atom sehingga akan terpengaruh dengan efek kuantum. Ya, misalkan perangkat tersebut dapat mendeteksi posisi gerakan partikel dalam dua posisi ke kanan atau ke kiri, para ilmuwan berpendapat bahwa perangkat tersebut dengan partikel yang akan diteliti adalah, perhatikan, satu apa? Kesatuan kuantum yang tak terpisahkan. Status hantu atau maya partikel ditransferkan kepada perangkat tersebut. Proses ini dibuktikan oleh John von Neumann dengan menggunakan formula matematika yang sederhana. Dalam dunia kuantum yang ciptakan black hole saya lupa nih, John von Neumann atau John Wheeler, soalnya dua-duanya John ini. Tapi tadi saya bilang John Wheeler ya. Coba di Google bro, coba Google John Wheeler black hole, benar nggak? Tadi saya bilang dia yang menciptakan istilah black hole. Coba bro William cek ya, benar nggak? Oke lanjut, dalam dunia kuantum perhatikan nih, dalam dunia kuantum terdapat apa? Kesatuan apa? Antar partikel yang tidak terpisahkan. Ya. Kita baca sekali lagi. Dalam dunia kuantum terdapat apa? Kesatuan antar partikel yang tak terpisahkan. Suatu dunia di mana tidak ada subjek dan objek. Sebab semuanya adalah satu. Ya. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus yang bilang, aku ada di dalammu, kamu ada di dalamku. Ya. Jadi nggak ada subjek, nggak ada objek. Subjek dan objek itu udah nggak ada lagi. Ya. Dalam dunia kuantum semuanya adalah satu. Ya, jadi lagi-lagi objektivitas dari sains itu dihancurkan. Betul Will? John Wheeler? Ya, John Wheeler ya, black hole ya, betul ya. Oke. Lanjut, teori kuantum tidak mengizinkan, nah itu dia, adanya pemisahan antara pengamat dan benda yang diamatinya. Kalau saya bilang sama teman-teman, saya dan Aqua ini adalah satu, konyol banget kan? Teman-teman bakal ketawain kan? Ini kita satu loh. Teman-teman bakal ketawain kan? Tapi dalam dunia kuantum ini semuanya adalah kesatuan. Teori kuantum tidak mengizinkan adanya pemisahan antara pengamat dan benda yang diamati, sebab keduanya adalah bagian dari suatu sistem yang sama. Mungkin hal ini dapat menjelaskan kesatuan dalam doktrin Trinitas yang tidak logis secara akal pikiran ya, 3 pribadi tapi satu, atau kesatuan dalam pernikahan ya, keduanya bukan lagi satu daging tapi keduanya bukan menjadi 2 tapi mereka adalah satu ya. Dalam alam roh semuanya adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Jadi ini teman-teman sekarang udah mengerti ya, ini yang saya maksud sebagai apa? Measurement
problem. Ini yang namanya masalah pengamatan atau observation problem atau measurement problem. Ya. Dan ini masih jadi misteri sampai sekarang ini, ya. Ilmuwan nggak bisa menjelaskan, ya, kenapa seolah-olah seperti ada dialog, ya, ada percakapan antara materi dalam tingkat yang paling mikro dengan kesadaran peneliti, ya, dengan kesadaran manusia. Jadi bagaimana, Immanuel? Mana yang lebih nyata, materi atau roh? Ya, roh lebih nyata. Karena mana yang menciptakan yang mana? Roh yang menciptakan materi atau materi yang menciptakan roh? Iya. Ya, dan itu ditemukan dalam ilmu pengetahuan yang paling canggih loh. Dan ilmu pengetahuan yang paling canggih harusnya kan bersifat pasti, ya. Harusnya kan, taunya enggak, ya. Taunya ilmu pengetahuan yang paling canggih ini bersifat mistis, teman-teman. Ya, jadi Richard Feynman berkata, kalau ada orang bilang dia ngerti teori kuantum, orang itu belum mengerti, ya. Jadi tidak ada orang yang ngerti teori kuantum sebenarnya. Bahkan Niels Bohr itu berkata, ya, Niels Bohr juga berkata, kalau orang itu tidak shock, dia nggak shock, berarti dia belum mengerti teori kuantum. Jadi harus shock. Ya. Teman-teman shock nggak? Kaget nggak? Ya. Atau biasa aja? Memang ini dunia kita, kan? Kalau orang sudah di alam roh nggak heran kali, ya. Ya, karena ini dunia yang ajaib, ya. Ini dunia di mana hukum sebab akibat bisa dilanggar, ya. Bahkan masa depan bisa mengubah apa tadi? Masa lalu.